Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Olivia Imamah, NIM 240201086, kelas SIA. Saya akan menjelaskan flowchart user admin pada aplikasi perpustakaan. Yang pertama yaitu mulai simbol terminator, kemudian menyiapkan database untuk menyimpan data dan membuat tabel user untuk memuat username dan password untuk admin menggunakan simbol preparation. Kemudian halaman login menggunakan simbol display. Pada halaman login, user admin menginputkan username dan password. Kemudian setelah input akan ada kondisi apakah username dan password benar menggunakan simbol decision. Jika salah, maka akan kembali ke halaman login dan harus menginputkan kembali username dan password. Kemudian jika benar, maka akan ada proses login yang dilakukan oleh sistem menggunakan simbol proses. Setelah proses berhasil, admin akan diarahkan ke dashboard admin menggunakan simbol display. Kemudian akan ada kondisi atau suatu pertanyaan apakah admin ingin melakukan CRUD pada data. Jika iya, maka admin akan diarahkan ke form data buku atau dashboard data buku menggunakan simbol display, dan jika tidak, maka admin akan langsung selesai. Kemudian pada dashboard data buku atau form data buku ada subprogram, yaitu tambah data buku. Pada tambah data buku, admin harus menginputkan judul buku, pengarang, tahun terbit, dan input stok. Input di sini menggunakan simbol input. Kemudian setelah input akan ada pertanyaan apakah tambah data berhasil. Ini menggunakan simbol decision. Jika berhasil, maka akan masuk ke database buku. Database buku ini merupakan simbol database. Kemudian jika gagal, maka akan ada alert gagal ditampilkan. Kenapa di sini menggunakan anotasi? Karena ini untuk memperjelas bagaimana jika tambah data tersebut gagal. Kemudian di dashboard buku juga ada subprogram edit data buku. Saat ingin mengedit data buku, maka admin harus memilih data yang ingin diedit. Kemudian akan ada kondisi juga apakah edit data berhasil. Jika berhasil, maka data yang diedit akan masuk ke database buku, dan jika gagal, maka akan ada alert gagal ditampilkan. Setelah itu, di dashboard buku juga ada subprogram hapus data buku. Saat ingin menghapus data buku, maka admin juga harus memilih data yang ingin dihapus. Kemudian akan ada kondisi apakah hapus data berhasil. Jika berhasil, maka data yang dihapus akan masuk kembali ke database buku, dan jika gagal, maka akan ada alert gagal ditampilkan. Kemudian ini ada off-pack connector yang menandakan bahwa akan ada langkah selanjutnya di halaman lain. Kemudian ini ada on-pack connector. Kemudian ada dashboard kategori buku. Di sini menggunakan simbol display. Pada dashboard kategori buku ada subprogram tambah kategori buku. Saat admin ingin menambahkan kategori buku, maka admin harus menginputkan kode kategori dan nama kategori. Setelah menginputkan kode kategori dan nama kategori, akan ada kondisi atau suatu pertanyaan apakah data berhasil ditambahkan. Jika berhasil, maka data akan masuk ke database kategori, dan jika gagal, maka akan ada alert gagal ditampilkan. Kemudian di dashboard kategori buku juga ada subprogram edit data kategori. Saat ingin mengedit data kategori, maka admin harus memilih data yang ingin diedit. Kemudian setelah mengedit data, akan ada kondisi atau suatu pertanyaan apakah edit data berhasil. Jika berhasil, maka data yang diedit akan masuk ke database kategori, dan jika gagal, maka akan ada alert gagal ditampilkan. Kemudian
Di dashboard kategori juga ada subprogram hapus data kategori. Saat ingin menghapus, admin juga harus memilih data yang ingin dihapus. Kemudian setelah menghapus data, maka akan ada decision atau suatu kondisi atau suatu pertanyaan apakah hapus data berhasil. Jika berhasil, maka akan masuk ke database kategori, dan jika gagal, maka akan ada alert gagal ditampilkan. Di sini juga ada off-pack connector, kemudian ada on-pack connector. Kemudian admin juga akan diarahkan ke dashboard user. Di sini menggunakan simbol display. Pada dashboard user ada subprogram tambah user. Kemudian pada tambah user, saat ingin menambah data user, admin harus menginputkan nama lengkap, email, nomor telepon, tanggal lahir, username, password, dan juga role user. Setelah menginputkan semua data tersebut, akan ada pertanyaan atau suatu kondisi, apakah data berhasil ditambahkan. Jika berhasil, maka akan masuk ke database user, dan jika gagal, maka akan ada alert gagal ditampilkan. Kemudian pada dashboard user juga ada subprogram edit data user. Saat ingin mengedit data user, admin harus memilih data yang ingin diedit. Di sini menggunakan simbol input. Kemudian akan ada kondisi apakah data berhasil diedit. Jika berhasil, maka data yang diedit akan masuk ke database user, dan jika gagal, maka akan ada alert gagal ditampilkan. Kemudian di dashboard user juga ada subprogram hapus data user. Saat ingin menghapus data user, admin juga harus memilih data yang ingin dihapus. Setelah memilih data, akan ada kondisi apakah hapus data berhasil. Jika berhasil, maka akan masuk ke database user. Jika gagal, maka alert gagal ditampilkan. Kemudian selesai menggunakan simbol terminator. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.